Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, dan salam untuk kita semua. Sebelum kita mulai materi yang kedua, marilah ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan yang kedua, kemarin kita sudah belajar mengenai protozoa. Tapi protozoa itu bukanlah animalia. Nah, yang sekarang adalah kita mulai mau mempelajari mengenai animalia. Tetapi terlebih dahulu, mari kita simak apa itu klasifikasi. Jadi, di dalam sistematika hewan itu hubungannya dengan klasifikasi. Kenapa hewan itu dikelompokkan dalam kelompok tertentu bukan lebih kepada anatominya, bukan apa tuh bedah-bedah, bukan, ya kan, tetapi lebih kepada klasifikasinya, dasar-dasar pengklasifikasiannya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi organisme itu kan di dunia itu kan ada 3 domain, ya kan? Waktu itu adalah domain eubacteria dan archaea bakteria, ya kan? Domain archaea dan eubacteria dan domain eukariot. Nah, atau eukariot. Nah, kelompok bakteria itu termasuk dalam prokariot. Nah, kita makanya harus tahu apa itu prokariotik, apa itu eukariotik. Kalau prokariotik kan pro sebelum karion itu inti, jadi dia belum memiliki inti sejati, atau nukleusnya tidak diselubungi oleh membran nukleus. Jadi misalnya ini ada sel, nah nukleusnya itu tidak diselubungi oleh membran nukleus. Kemarin kita belajar protozoa itu kan kalau amoeba itu kan termasuk eukariot. Nah, nukleusnya itu diselubungi oleh selubung membran nukleus. Nah, protozoa kemarin di mana? Protozoa itu ada di protista sini nih. Nah, ini kelompok-kelompok protista. Protozoa. Nah, ini ya. Eubacteria dan archaea, ini kelompok dari bakteri ini. Dua ini adalah prokariotik. Ini adalah prokariotik. Sedangkan ini adalah eukariotik, selnya eukariotik. Eukariot, ya. Nah, kingdom animalia ada di mana? Ini. Ya, animalia akan kita bahas. Kalau kemarin kan ini nih, ciliata, flagellata, protista ini di sini nih, protista. Nah, inilah pohon filogeni, hubungan kekerabatan. Tapi kita tidak bahas terlalu dalam ya di sini. Nah, kemudian ini perjalanan kingdom-kingdom. Mulai dari 2 kingdom dan sebagainya. Nah, kalau saya berpribadi preferensinya pada yang 6 kingdom ini. Eubacteria, archaea, protista, plante, fungi, dan animalia. Nah, Pak di sini kan dibagi nih. Protista ada protozoa dan chromista. Kalau saya selalu ini, karena diajarkan tuh nanti kalian mengajar di kebanyakan buku-buku juga demikian, dan juga nanti mengajar SMA juga demikian. Ini ya, jadi posisinya tuh di mana animalia tuh selalu ada terus ya di sini. Nah, kalau mau lebih dalam belajarnya ciri khasnya animalia itu posisinya adalah dia eukariotik. Membran nukleus ada nggak? Ada. Dinding sel tidak ada. Nah, ini yang membedakan dengan tumbuhan. Bentuk tubuh multiseluler atau lebih dari 1 sel. Heterotrof itu dia tidak bisa berfotosintesis sehingga dia membutuhkan organisme lain untuk memenuhi nutrisinya. Itu berbeda dengan autotrof. Kalau autotrof itu bisa fotosintesis sinar matahari nanti dengan klorofil ya dibantu dengan zat-zat seperti air, CO2 itu nanti terbentuklah amilo.
Ya, bedanya autotrof dan heterotrof tahu ya. Kalau protista itu ada juga yang autotrof. Contohnya kalau yang autotrof itu alga, tapi ini bukan bagian kita ya, mata kuliah kita yang mata pelajaran kita yang ini. Motil itu bisa bergerak, berpindah tempat maksudnya dari satu tempat ke tempat. Kalau tumbuhan kan geraknya terbatas ya, non motil ya. Contohnya apa ya, berbagai hewan dari invertebrata hingga vertebrata. Kalau invertebrata itu in itu tidak, biasanya kalau di biologi itu in a itu tidak, jadi tidak memiliki vertebrae atau tulang belakang gitu ya. Kemudian pengertian kita, keanekaragaman makhluk hidup di dunia cukup besar, perlu cara mempermudahnya yaitu klasifikasi. Jadi klasifikasi itu tujuannya apa? Untuk mempermudah mempelajari, mengelompokkan makhluk hidup atau organisme kalau saya istilahnya. Klasifikasi merupakan pengelompokan organisme yang maksudnya hewan ke dalam satu grup berdasarkan apa persamaan dan perbedaan. Oh, yang sama itu dikelompokkan jadi satu. Gitu. Misalnya ibaratnya kamu mengelompokkan pakaian, ya kan? Oh, yang hem untuk kuliah jadikan satu, untuk sekolah kaos oblong misalnya untuk jalan-jalan jadikan satu, jeans. Nah, itu persamaan dan perbedaan. Tapi tidak semudah itu untuk mengelompokkan di dalam hewan ya. Jadi bukan hanya sekedar itu saja, bahkan sekarang sampai ke dalam tingkat genetikanya. Maka timbullah kelompok-kelompok hewan yang dikenal dengan istilah takson. Nah, jadi taksonomi dan sistematik itu sebenarnya beda, tapi kadang orang menganggapnya sama. Nah, tapi ya ini perbedaannya. Jadi taksonomi itu dari kata taksis yang berarti susunan dan nomos berarti hukum. Kalau sistematik itu berarti kajian atau studi tentang macam-macam organisme, keanekaragaman, hubungan kekerabatan, dan diterapkan dalam klasifikasi Carolus Linnaeus dalam buku Systema Nature. Jadi hampir mirip lah, kalau saya istilah sistematika taksonomi nggak apa-apa ya. Mungkin kalau di sana namanya taksonomi, di sini sistematika, nggak masalah. Jumlah takson di dunia cukup besar sehingga perlu diberi nama. Nah, kalau di hewan diatur oleh tata nama zoologi. Secara umum kita mengenal 6 atau 7 kategori taksonomi mulai dari kingdom, phylum, klasis, order, family, genus, spesies, dan subspesies. Kalau disingkat, biasanya Pak Fajar itu Cyclophagous. Phylum, klasis, order, family, genus, spesies, biar gampang. Kalau bahasa Indonesia kan banyak, ada regnum, kerajaan, gitu-gitu. Kalau saya sih lebih senang menggunakan istilah yang ini sehingga umum. Abad 18 ditetapkan bahwa semua naskah ilmu pengetahuan dalam bahasa Latin sebagai bahasa para saintis. Jadi kok bahasa Latin yang sudah ditetapkan dengan memakai sistem binomial atau ada yang nyebut binomial nomenklatur. Intinya nama zoologi dan botani itu harus beda, makanya nggak mungkin nama hewan digunakan sebagai nama tumbuhan, ya kan? Itu yang utama. Terus nama ilmiah harus bahasa Latin atau dilatinkan, makanya ada bahasa Indonesia, misalnya ditemukan di Indonesia kemudian dilatinkan, ya misalnya apa Javanensis atau apa begitu ya. Nama genus harus kata tunggal dimulai dengan huruf kapital. Bukan nama spesies ini ya, penunjuk spesies ini. Penunjuk spesies harus kata tunggal dengan awal huruf kecil yang biasanya menerangkan genus. Contohnya apa ya? Kalau ini misalnya apa? Varanus komodowensis. Nah, varanusnya ini adalah ini penunjuk genus. Yang varanusnya ini penunjuk genus. Kalau komodowensis-nya ini adalah penunjuk spesies. Duanya ini nama spesies. Jadi ini kalimat ini agak kurang baik ya.
Pencipta nama adalah orang pertama yang menerbitkan dalam suatu berkala dengan menerbitkan deskripsi. Biasanya di belakangnya ada L, misalnya bla 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 L titik, itu dari kata misalnya apa nama ilmiah terus belakangnya ada L titik. Nah, ini Linnaeus misalnya penemunya. Itu yang utama ya. Kalau ini kan tambah-tambahan. Biasanya belakangnya ide, ada ini. Nah, ini contohnya. Oh ya, bukan klasis ya, kelas ya, sorry. Kingdom, film, class, order, family, genus, species ya. Kingdomnya Animalia, filmnya Chordata. Nah, makanya ada 9 film itu, film ya. Nah, ini filmnya Chordata, kelasnya Mamalia. Jadi di bawah film itu ada kelasnya Mamalia. Nah, ordernya Primata, family-nya Hominidae. Makanya ini kadang belakangnya ada ide ya. Biasanya menunjukkan family ya. Bongo, Pygmaeus, L. Nah, L ini adalah penemu nama dari spesies ini. King Viclovagus, Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species. Oh, kalau saya tadi menggunakan campur-campur ya. Kalau klasis itu bahasa Latin ya. Kalau kelas itu bahasa Inggris. Jadi saya ininya biasanya menggunakan kadang bahasa Inggris atau bahasa Latin hampir sama saja ya. Jadi biasanya kalau di Ragunan itu digunakannya yang ini nih, kalau kamu jalan-jalan ke Ragunan yang bahasa ini kelas ya, kelas. Pak Fajar banyak salah nulisnya ya kan, karena buru-buru. Nah, kalau saya senangnya pakai ini sih bahasa Inggris, kadang Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species, itu yang biasanya gitu. Jadi takson tertinggi dalam taksonomi itu ya kingdom. Ya kemarin yang kita pelajari ada Eubacteria, Archaea, Protista, Fungi, Plantae, ya, Plantae, Animalia, gitu. Ya. Filumnya contohnya ya tadi Porifera, Zoanthera, kelasnya tadi ya silahkan di inilah takson. Jadi semakin ke bawah persamaan cirinya semakin banyak, ya kan? Tapi anggotanya semakin sedikit karena kan semakin menciri, semakin mengerucut gitu. Jadi kalau digambar mungkin ini seperti piramida terbalik begini, ya kan? Jadi kalau film kan banyak tuh, film misalnya film animal, film chordata itu kan banyak anggotanya dibanding dalam misalnya spesies Gallus atau Gallus domestica ayam. Itu kan jumlah anggotanya lebih sedikit ayam dibanding jumlah anggota dari film chordata. Nah, ini tadi ya kelewat berarti ini. Huruf pertama nama genus berupa huruf kapital, huruf yang lainnya huruf kecil ya. Kedua kata harus digaris bawah secara terpisah atau dicetak miring. Nah, contohnya ini ya. Tadi yang pertama ini menunjukkan genus, yang kedua ini penunjuk spesies. Kalau ditulis cetak maka tulisannya dimiringkan begini di italic. Tapi kalau ditulis tangan ya ditulisnya ratus terus digaris bawah shred begitu. Kalau ini harus wajib dan nggak bisa ditawar-tawar. Kalau misalnya belakangnya mau SP, ya misalnya ratus shred SP titik. Jadi SP ini nggak dimiringkan atau nggak digaris bawah ya. Salah Pak, garis bawah. Ini tadi hampir mirip lah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang ada istilah kunci dikotomi. Ya, kunci dikotomi di itu kan dua. Ya, jadi kadang ada yang menyamakan antara pohon filogeni dan kunci dikotomi gitu. Ya. Jadi ilmuwan biologi itu membuat kunci dikotomi yang digunakan untuk menelusuri ciri-ciri dari organisme. Dengan kata lain sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi karakteristik spesies tertentu. Kunci ini terdiri dari sederetan bait atau kuplet yang diberi nomor pada setiap bait terdiri dari 2 baris. Ini bukan pantun ya, ini adalah kunci dikotomi. Jadi misalnya ini, ada spesies A, B, C, D, E. Nah, saudara kalian pasti udah tahu ya ciri-cirinya. Oh, ini bentuknya begini. Kalian biasanya deskripsikan. Misalnya yang A ada antenanya, yang B ada ini begitu.
Nah, ilmuwan mengelompokkannya pertama caranya bagaimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Kelompokkan serangga tersebut menjadi dua kelompok besar. Jadi kita kelompokkan serangga-serangga ini contohnya serangga ya, menjadi dua kelompok besar. Terserah. Sebagai contoh, serangga memiliki antena dan tidak memiliki antena. Misalnya dikelompokkan yang memiliki antena dikelompokkan, yang tidak memiliki antena dikelompokkan. Atau misalnya kamu ingin mengelompokkan bermata 3 dan tidak bermata 3 misalnya. Atau bermata 2 dan bermata 3, ya boleh. Gitu misalnya, yang bermata 2 dan bermata 3 misalnya. Itu boleh. Kemudian dikelompokkan lagi yang tadi memiliki antena dipisahkan lagi, kelompok-kelompokkan lagi. Sampai terbentuk satu spesies. Seperti ini ya. Jadi misalnya serangga punya antena dan tidak memiliki antena. Yang memiliki antena itu spesies apa aja? Spesies A dan C. Saudara tulis di sini spesies A dan C. Sedangkan yang tidak memiliki antena berarti spesies B, D, E. Saudara tulis spesies B, D, E di sini. Atau kalau misalnya tadi aku nggak mau, aku mau yang lain, ya silakan. Saya serangga tadi bermata 2, ini bermata 3. Saudara kelompokkan bermata 2, bermata 3. Ini kasih huruf angka 1. A, 1, B. Kalau misalnya nggak mau diangkasi angka juga boleh dulu. Bermata 2 apa aja? A, C, D. A, C, D. Bermata 3, B, E. B, E. Beda Mas ya. Nah, saudara kelompokkan lagi. Yang bermata 2, kira-kira apa nih bedanya? Bermata 2. Berantena dan tidak berantena, misalnya. Boleh. Berantena, tidak berantena, begitu. Dan seterusnya. Itulah kunci dikotomi. Kemudian, ini dikasih nomor 1A, 1B. Nah, kemudian kalau udah begini, kita tuh selesaikan sebelah kiri dulu. Ini sampai habis, sampai terbentuk ini penomorannya 2A, 2B. Kemudian baru ke sebelah kanan. Kalau saya ya, biar gampang. Terus akhirnya bagaimana, Pak? Nanti akan dibuat seperti ini. Ditulis 1A memiliki antena, 1B tidak memiliki antena. Kemudian tulis lagi 2A memiliki badan duri, B badan polos. Ditulis dulu kalau saya ininya. Barulah kita ini memiliki antena itu kemana? Ke nomor 2. Ditulis nomor 2. Yang tidak memiliki antena kemana? Ke nomor 3. Ditulis nomor 3. Itu. Kalau saya selesaikan yang sini dulu. Terus 2A. Tulis lagi, badan memiliki duri. Udah ketemu nggak spesiesnya? Oh, udah, spesies A. Kamu tulis spesies A. 2B badan polos, tulis spesies C. Udah habis sebelah kiri, pindah di sebelah kanan. Nah, 3A badan berduri ke nomor 4 karena belum ketemu spesiesnya kan. Baru seperti itu. Nah, selanjutnya. Jadi kalau ditanya misalnya karakteristik atau ciri dari spesies B itu apa aja sih? Ya kamu urutkan nih, tek, 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 tek. 3B. Ini nih, 3B. Terus ke sini, nomor 3, tek, 1B. Berarti ciri dari spesies B adalah tidak memiliki antena dan badan tidak berduri. Itu adalah spesies B. Bisa dilihat dari sini juga. Tapi kalau kadang soal ada yang menuliskannya seperti ini, sehingga kamu bacanya seperti itu. Jadi, apabila kita membaca dari kunci dikotomi di atas, nah ini tulisannya tertutup ya, adik-adik ya.
Apabila kita membaca dari kunci dikotomi di atas mengenai spesies E, kalau ini spesies E, maka karakteristiknya adalah tulis 4B, kemudian dari 0 4 kemana? Ke 3A. 3A kemana? Ke 1B. Gitu cara membacanya. Nah, kita juga ilmuwan itu kok bisa mengelompokkan hewan-hewan zaman dulu. Itu karena apa? Apakah karena bantuan apa gitu? Karena adanya bukti fosil. Nah, jadi bumi itu mendingin dengan ditandai terbentuknya air permukaan yang kita sebut dengan samudra. Jadi itu awalnya bumi itu kan panas. Kemudian sekitar 300-500 juta tahun kemudian kehidupan pertama kali muncul. Nah, petunjuk paling awal tentang kehidupan bumi berasal dari sekitar 3,5 miliar tahun lalu melalui catatan fosil. Jadi ilmuwan itu melakukan sesuatu berdasarkan bukti ilmiah. Ya. Meskipun kita bangsa yang bertuhan dan kita mempelajari bahwa alam ini memang diciptakan oleh Tuhan dan siapa orang pertama dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau ilmuwan berdasarkan menguak misteri itu berdasarkan akal dan pikiran dan bukti-bukti ilmiah. Ya kan Tuhan memberikan otak kita untuk berpikir, untuk menguak misteri. Ya, tapi tidak, saya yakin manusia tidak bakal bisa menguak semua misteri alam. Bahkan dirinya sendiri saja sulit, ya kan? Bahkan virus sekecil aja itu sulit dipecahkan, ya virus corona. Fosil yang merupakan organisme yang terkubur dalam endapan sedimen sehingga terbentuk seperti batu. Nah, ini prosesnya itu seperti ini. Lama-lama muncul ke permukaan. Nah, kadang ada yang arkeolog itu, ya, seperti itu. Dan membantu. Nah, kalau kita lihat nih periode zamannya, nah ini kalau saudara belajar evolusi juga awal mulanya zaman-zaman 4.500 juta tahun yang lalu. Seberapa ya kan? Manusia muncul sekitar berapa ini? 50 juta tahun yang lalu. Manusia muncul, ya kan? Primata muncul di masa quaternary, ya kan? Awalnya bumi itu kan berupa Pangaea, kemudian makanya ada gempa bumi itu kan karena bumi selalu lempeng-lempengnya itu selalu bergerak, ya kan? Bukan karena kita kena azab, ya memang karena itu adalah siklus bumi. Dan itu mengingatkan kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa di bumi ini. Kita itu hanya bagian dari organisme yang dari 6 kingdom itu, tapi kita kadang sombong, ya kan? Kita merasa paling hebat, ya kita kadang meninggalkan atau tidak mau melihat organisme-organisme yang kecil. Bahkan virus pun dilawan, ya kan? Padahal itu siapa? Itu ciptaan Tuhan. Kalau menurut saya, ya virus tidak bisa dilawan, ya kan? Tapi bagaimana kita hidup bersama dengan makhluk itu? Ya kan? Kita nggak bisa melawan, ya kan? Nggak boleh sebenarnya itu kodrat manusia itu melawan. Menurut saya ya, mau dipercaya silakan, mau enggak ya silakan. Mau melawan virus, ya kan? Virus Tuhan yang menggariskan seperti itu. Ya nggak bisa, ya. Kecuali kita bagaimana beradaptasi. Itu sebagai bentuk bahwa manusia itu bukan kamu aja gitu di dunia ini. Bahkan yang kecil pun bisa membuat kamu seperti itu. Itu sih dari refleksi saya. Jadi mau dipercaya mau enggak ya silahkan gitu. Jadi intinya manusia itu serakah, tidak mau melihat apa tujuan hidup dia di dunia ini. Gitu. Selalu ingin mencari apa. Ya ada orang, terserah tiap orang beda-beda sih ya. Bukan berarti merendahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu, tapi lihat ke dalam. Kalau ada bilang duk in ultum, ya kan, melihat lebih dalam. Kemudian selanjutnya ini ya, pohon filogeni. Nah, ini saudara nanti kalau belajar animalia itu film-filmnya ini Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Rotifera, Mollusca, Annelida, Arthropoda. Nah, inilah yang disebut pohon filogeni. Dan ini terus akan diperbarui. Kalau kalian cari di buku-buku loh,
Filmnya nggak cuma ini Pak, ini wah, ya kan? Ya tergantung referensinya. Ya kan? Nah, cara bacanya bagaimana? Hampir mirip dengan kunci dikotomi tadi. Ini nenek moyangnya, ya kan? Kalau animalia kan pasti multisel. Dikelompokkan dari yang bukan jaringan sebenarnya dan jaringan sebenarnya. Itu dikelompokkan dulu hewannya. Jaringan bukan jaringan sebenarnya itu filmnya adalah porifera. Kemudian dari jaringan sebenarnya ini dikelompokkan lagi yang bersimetri radial dan simetri bilateral. Nah, ternyata yang simetri radial itu adalah kelompok Sulinterata. Yang simetri bilateral dikelompokkan lagi menjadi tidak berungga dan tubuh berungga. Itu Aceromata. Nah, ini yang disebut pohon filogeni, cara bacanya gitu. Jadi misalnya ciri dari Echinodermata apaan sih? Tinggal dijalankan tek, 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 tek. Perkembangan diurostom, endoskeleton. Euselomata, tubuh tidak berungga, simetri bilateral, memiliki jaringan sebenarnya dan multiseluler. Itu cirinya. Ciri dari Nematelmites, dilihat tek, 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 tek. Oh, pseudoselomata, tubuh berungga, simetri bilateral, kan ini arah panahnya ke sini. Jaringan sebenarnya itulah karakteristiknya. Nah, ini kalau mau dilihat nih apa namanya ringkasannya di sini. Nah, di blog saya ada post-test, silahkan kalian kerjakan. Itu saja materi dari klasifikasi. Ya, silahkan dikerjakan. Kemudian kita langsung menuju ke filum-filum. Nah, filum-filum. Ada 10 film. Bukan film ya, filum ya. Ada porifera, Suilenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Rotifera, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Ini nama Indonesianya. Kalau porifera itu hewan berpori. Kalau di film SpongeBob itu ya si SpongeBob itu, tapi sebenarnya kalau porifera itu menetap. Suilenterata itu hewan berungga, Platyhelminthes cacing pipih, Nematelminthes cacing gilik, Annelida cacing bersegmen, Rotifera itu hewan beruda, Mollusca hewan bertubuh lunak, Arthropoda kaki beruas, Echinodermata berkulit duri, dan Chordata itu punya notokord. Notokord itu di sini. Nah, jadi hewan-hewan itu dikelompokkan. Oh, hewan yang berpori itu maksudnya porifera. Oh, hewan yang berungga itu maksudnya Suilenterata. Itu maksud dari klasifikasi. Nah, kelompok ini sering disebut vermes atau cacing. Zaman dulu kelompok vermes. Nah, dari porifera sampai Echinodermata inilah disebut dengan invertebrata. Atau ini itu tidak vertebrae, itu tulang belakang. Sedangkan Chordata ini sebagian itu ada Chordata invertebrata dan ada juga Chordata vertebrata. Nah, tapi yang kita bahas nanti Chordata vertebrata aja. Jadi notokord itu semacam simpul saraf, ya kan, di belakang sini. Nah, tapi ada yang tidak punya tulang belakang, vertebrae itu tulang belakang. Protozoa ini bukan hewan. Nah, jadi inilah film-film yang akan kita pelajari. Ini sudah tahu ya, kita bahas ya. Bersel banyak atau sering disebut dengan multiseluler. Beberapa bersel satu, ini salah. Ini nggak ada ini. Nggak ada animalia yang bersel satu. Mana sini Pak Fajar bikin handout-nya, ya kan? Motil artinya bisa berpindah tempat. Memiliki membran nukleus atau sering disebut eukariotik, eukariot atau eukariotik. Animalia punya dinding sel tidak mampu mensintesis makanan sendiri atau heterotroph. Nah, inilah karakteristik dari animalia. Ada istilah invertebrata berarti tidak bertulang belakang
Vertebrata itu bertulang belakang atau memiliki tulang belakang atau memiliki vertebrae. A itu tidak simetris itu ya. Ketika dibelah secara vertikal itu tidak sama besar. Gitu. Misalnya ini ada benda dibelah dari atas, ya nggak bisa. Ini nggak sama, ini tidak sama. Gitu. Asimetri itu tidak. Ketika dipotong secara vertikal tidak ada yang simetri. Kalau simetri bilateral ketika dipotong secara vertikal memiliki dua simetri atau dua sama besar lah ya. Contohnya misalnya ini mouse nih ya, kita potong begini nih kan sama sisi sini sama. Manusia dipotong sini ya sini sama ya gitu. Itu secara vertikal motongnya. Kalau radial dipotong secara vertikal dari arah mana saja itu akan simetris. Contoh misalnya bola, ya kan? Bola itu kan kok dipotong dari mana aja arahnya pasti simetris. Nah, ektoderm, endoderm, mesoderm. Ini adalah lapisan, ketiga ini adalah lapisan embrional. Jadi sebelum menjadi kita, sebelum menjadi hewan yang bisa kita lihat itu kan sperma membuai ovum, kemudian terbentuk zigot, morula, dan sebagainya hingga terbentuk embrio. Nah, ini jaringan-jaringan embrional. Nanti ektoderm jadi kulit dan sebagainya. Jadi ektoderm itu lapisan luar. Ekto kan luar. Jadi kalau ektoderm itu lapisan luar. Kalau endoderm lapisan dalam. Kalau mesoderm itu lapisan tengah. Ada istilah diploblastik, ada istilah triploblastik. Kalau diploblastik itu punya dua jaringan. Kalau triploblastik ada tiga. Ya, ada tiga: ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kalau diploblastik biasanya hanya ektoderm dan endoderm. Nah, ada istilah triploblastik asilomata, ada yang pseudosilomata, ada yang silomata. Kalau pseudo itu semu. Jadi lapisannya kan ada tiga lapisan, tapi lapisannya tuh ada yang semu. Biasanya rongganya itu semu. Selom itu kan rongga. Jadi rongganya semu. Pseudopodia, podos itu kan kaki, pseudo kan semu. Jadi rongganya semu. Nah, sebenarnya dari ini kita bisa melihat mana sih yang asimetri, simetri radial dari ini, dari pohon filogen. Nah, ini ya. Mana yang simetri radial, mana yang asimetri. Nah, tugas kamu coba nanti perhatikan nih. Mana sih yang asimetri? Mana yang pseudosilomata? Mana yang eusilomata? Nah, ini kan bisa dari sini sebenarnya. Makanya ketika nanti belajar karakteristik tiap filum, ya bacanya dari pohon filogen itu. Ya. Nah, ini tadi asimetri. Ini kalau dipotong dari atas, di sini nih kita potong set. Sini sama sini kan bakal beda, nggak simetris. Kalau simetri radial, misalnya ini ubur-ubur kan termasuk simetri rata. Ini dipotong dari arah sini, oh sama besar, dari sini sama besar. Simetri bilateral dipotong dari sini. Kalau silomata itu tidak punya rongga. Kalau pseudosilomata itu rongganya semu. Kalau silomata rongga sejati. Nah, itu saja pembahasan bab mengenai klasifikasi organisme dan kingdom-kingdom yang tersusun atas filum-filum, filum pada animalia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti saudara kerjakan proses dan nanti akan dibahas di sore hari. Terima kasih. Selamat siang.